Pace e bene. Bacaan dari Markus 8 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Para culprit, satu bagian yang saya lihat di salah satu komentar yang digarisbawahi dalam Injil ini adalah, dan mereka makan sampai kenyang. Kemarin kita mendengar bacaan bahwa Allah melakukan yang baik, senantiasa melakukan yang baik. Ia membuat segalanya baik. Begitu kita dengar, dan itu tampak dari karya Yesus yang ditunjukkan dalam bacaan kemarin. Hari ini kita mendengarkan kata yang lain tetapi muatannya mirip. Mereka makan sampai kenyang. Mereka yang lapar ini, yang mengikuti Yesus ini, tidak dibiarkan menderita atau menjadi rebah di jalan, tetapi diberi makan sampai kenyang. Apa yang mau kita temukan di sini? Mengikut Yesus membuat kita mengalami satu kepenuhan. Menjadi kenyang. Menjadi kenyang. Kalaupun orang yang mengikuti dia karena ada kepentingan pribadinya, karena memang ada yang mau dicari, dan itu adalah salah satu motif. Kalau memang ada niat untuk mengikuti, maka akan kenyang dalam cara yang barangkali berbeda-beda. Kali ini kita dengar ada 7 roti. Di cerita lain kita dengar ada 5 roti dan 2 ikan. Kali ini 7 roti, sisa 7 bakul untuk makan 4.000 orang. Tetapi sebanyak apapun dan sesedikit apapun yang mereka makan, sebanyak apapun orangnya, mereka makan sampai kenyang. Bagaimana bisa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat penderitaan, persoalan orang-orang. Kalau kita mau menarik bacaan ini ke masa hidup kita saat ini, kita kiranya memiliki keyakinan pula bahwa bersama Dia kita makan sampai kenyang. Kita tidak akan sampai rebah di jalan karena kekurangan dan karena penderitaan. Bahwa mengalami kelaparan, ya dikatakan orang ini lapar.
masa sulit, masa yang tidak gampang dilalui, penuh kecemasan, penuh kekhawatiran apa yang akan mereka makan. Rumahnya jauh. Tetapi kita mengikuti Allah yang berbelas kasihan, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kadang kita tidak melihat bahwa Allah yang kita ikuti itu adalah Allah yang berbelas kasih. Semoga bacaan ini membantu kita untuk melihat kembali salah satu ciri dari Allah yang kita kenal, kita ikuti itu. Dialah Allah yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Dia memberi kita makan sampai kenyang. Siapa yang makan? Mereka yang mengikuti Dia, yang sampai berhari-hari bersedia untuk berjalan sekalipun tanpa makanan, dikatakan sampai 3 hari tanpa makanan, tetapi bersedia untuk ikut melangkah, mengikuti Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pace e bene.